kriteria itu yang pertama itu rumah beratap rumbia, berlantai tanah, tidak memiliki MCK, habis itu tingkat pendapatan itu di bawah 500.000 ke bawah, habis itu tidak dia punya ada jendela. Itu saja sih dari 14 itu yang bisa, maksudnya itu yang dinas sosial pakai. Karena kalau kotong orang Ambon, kotong pakai 14 kriteria itu berarti kota Ambon sih masuk dalam 14 kriteria itu. Karena hampir semua orang Ambon itu punya rumah itu semua permanen beton, pakai ini tuh batu bata dan semua, karena gengsinya tinggi. Intinya dong harus memiliki rumah bagus. Ada juga dari peninggalan orang tua atau dong mau pi hutan di mana ya, yang penting dong rumah istilahnya bagus toh. Nah, tapi kalau atap rumbia itu kayaknya sih ada di kota Ambon. Makanya kota Ambon tuh pakai kriteria itu pakai upah dari upah yang pendapatan tadi itu di bawah 500.000 tuh per bulan. Jadi istilahnya 500.000 itu bukan dia satu kali kerja dia dapat 500.000, bukan. Tapi dalam keseharian dia sampai dengan 1 bulan tuh dia dapat menghasilkan 500.000 itu. Kayak dia cuci pakaian dia dapat 20.000. Besoknya dia pergi ke mana lagi. Jadi kayak dong istilahnya buru-buru lepas begitu Adi. Lalu dong menghasilkan sampai 500.000 tuh seng di atas. Intinya seng sampai ke atas. Akang punya itu. Lalu apa tadi kan? Bagaimana proses verifikasi data calon penerima bantuan itu dilakukan? Proses verifikasi itu pemakai data DTSN. Dulu itu pakai nama istilahnya data DTKS, tapi sekarang sudah berubah jadi data DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Kalau DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Sekarang pakai DTSN. Jadi verifikasi, validasi data itu semua pakai data itu. Untuk keseluruhan pemakaian bansos itu di OPD manapun, dinas manapun, untuk penerima bantuan sosial, bantuan hiba apapun harus memakai data itu. Nah, melalui data itu kakak verifikasi pakai data itu. Jadi ada operator desa kelurahan. Jadi dong tugas itu untuk menentukan siapa penerima dan tidaknya itu dari desa dan kelurahan memakai data DTSN itu. Dinas sosial itu sebagai tim verifikasi, orang bilang approve begitu. Tim kayak ketika dong di desa kelurahan cuma melakukan verifikasi kelayakan bahwa yang bersangkutan ini layak untuk menerima, baru datanya dikirim ke dinas sosial, baru dinas sosial approve-kan dia, baru kirim ke data pusat. Seperti itu dengan penggunaan data DTSN. Jadi setiap 50 desa kelurahan di Kota Ambon itu dong pakai data DTSN dengan data DTSN untuk verifikasi penerima bansos. Kayak gitu. Terus lanjut berikut itu bagaimana dinas sosial ini memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang kurang mampu dan bukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Bagaimana caranya? Itu kan ada petugas. Dinas sosial itu punya pendamping, ada pendamping PKH, ada pendamping PSN, ada pendamping yang namanya TKSK. Setiap penyaluran bansos oleh pihak ketiga seperti PT Pos, Bank BRI itu selalu ada pendampingan. Jadi misalkan kalau kedapatan yang bersangkutan seng layak itu langsung dicegat, langsung seng dikasih bantuannya. Setelah seng kasih itu langsung ke desa kelurahan lakukan verifikasi data, pemutahiran data bahwa yang bersangkutan tidak layak untuk dapat, kayak gitu. Tapi dengan sistem DTSN tahun ini kayaknya sing ada data yang orang bilang tidak tepat sasaran kakak, karena semua data dikirim melalui data aplikasi. Sebelum penyaluran bantuan itu sudah diverifikasi uji kelayakan dulu, baru penerima bansos dananya disalurkan, kayak gitu. Mungkin ada kasus-kasus penyalahgunaan gitu yang Kasus penyalahgunaan itu ada, itu tuh kebanyakan tuh yang akhir-akhir ini tuh banyak itu KPM itu istilahnya penerima manfaat atau dong yang masyarakat yang menerima tuh istilahnya namanya KPM.
KPM. Jadi kartu penerima manfaat itu atau istilah KPM. Nah, itu dong punya kartu bantuan itu dong pakai untuk itu judi online tuh. Jadi dong melakukan dong pun nik itu karena dong berpikir dong pun dapat bantuan sosial. Jadi dong pakai dong pun nik KTP itu. Itu tuh kebanyakan tuh pakai judi online. Dong mendaftar di judi online. Itu kasus yang sementara. Orang yang bilang hampir kebanyakan yang datang untuk dong mengapa pun bansos tiba-tiba hilang. Bansos mengapa susah masalah. Kebanyakan kalau dicek dalam data DTS ini tuh itu ada yang sudah itu dong punya nik itu terdaftar sebagai apa ini tuh yang judi online itu. Terus kedua itu masalah nama salah dong pun nama, misalkan kemarin di dong pun kartu keluarga misalkan nama begini kayak nama siapa di sini dong pun nama di sini Kristi toh, tapi di dong pun kartu keluarga tulis pakai I biasa. Nah itu salah satu penyebab masalah di saat dong pun penerima bansos itu senap karena kesalahan data atau istilah data error. Datanya sinkron di kakak lain, di KTP lain, kayak gitu kakak. Habis itu ada nik ganda, itu masalah-masalah sosial yang kebanyakan dapat sih. Kayak gitu sah. Cara menangani bagaimana ada sanksi atau ada sanksi untuk itu tuh ada paling bansosnya dihentikan. Bansosnya dihentikan. Kalau yang mengenai administrasi kayak niknya bermasalah dan sebagainya itu bisa diverifikasi ulang. Itu saya tadi ada sanksi apapun, paling sanksi yaitu bansosnya dihentikan saja. Karena kalau saya ada kewajiban kecuali dia bikin kesalahan yang memang bingung apa kalau kasih sanksi, paling bansosnya cuma dihentikan. Berikutnya tuh bagaimana dinas sosial melakukan evaluasi terhadap efektivitas program bantuan yang telah disalurkan dan apa indikator yang digunakan untuk keberhasilan program itu. Kalau ketong indikator untuk ketong mengukur itu ketong yang bisa mengukur kemiskinan tadi. Kemiskinan ini kan setiap hari akan jadi. Kalau paling tuh indikator itu cuma penurunan angka kemiskinan. Indikator yang ketong ukur itu cuma itu capaiannya berapa banyak, gitu. Sedangkan kalau yang dia punya efektivitas ya, itu tuh paling tuh ketong monitoring yang bersangkutan masih ada kasih paling evaluasi ini saya evaluasi lapangan kayak dong biasa tuh lakukan di pertemuan dong lakukan pertemuan dengan KPM penerima bansos setiap bulan. Itu dong melakukan pertemuan karena ada informasi tertentu yang mungkin dari Kemensos ada kasih aturan baru. Itu kita melakukan itu tuh pertemuan dengan KPM supaya saya melakukan kesalahan yang nanti bikin dong sendiri rugi kan. Kayak gitu sih. Iya Bu. Terus itu baca pertanyaan yang pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinsos untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat? Kalau transparansi itu kayaknya kita pusing. Ada itu tuh, ada aplikasi cek bansos itu transparansi. Itu ada aplikasi cek bansos. Ada itu saya kayaknya ada aplikasi, jadi setiap orang bisa wajib untuk cek di aplikasi bansos itu yang bersangkutan apa kasih, yang bersangkutan ada nama kasih, boleh cek di aplikasi bansos penerima bansos tadi. Itu saja, sing ada yang transparansi cuma sebatas itu aplikasi. Yang ada yang katong mau transparansi soal apa, yang bersangkutan datang di tempat pengaduan, katong cek aplikasi, katong foto aplikasi bahwa yang bersangkutan seperti ini, ada aplikasi, itu transparansi.
sing ada yang dinas sekarang dunia canggih. Jadi intinya kayak sing ada istilah yang mau sembunyikan sing ada lah sama sekarang ini kan tuh pakai media elektronik yang tadi cek aplikasi bansos, ada data DTSN, dan DTSN ini punya data DTS ini bukan hanya di dinas sosial tapi di seluruh desa kelurahan di Kota Ambon ini 50 desa kelurahan ini semua memakai. Jadi warga yang berada di seputaran desa kelurahan itu bisa langsung cek nama di situ, bisa tahu dia dapat bansos apa, transparansi semua di situ. Jadi sing ada yang bilang kata mau menutupi atau mau dengan cara apa supaya semua ada di situ kakak. Semua sekarang bisa cek dalam aplikasi itu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Dinsos memastikan bahwa data penerimaan bantuan sosial tetap update dan akurat serta tidak ada pengiriman bantuan yang tidak lagi memenuhi syarat. Bagaimana Dinsos memastikan bahwa data penerimaan bantuan sosial update dan akurat? Oh, update, terupdate. Bansos itu dalam data DTS itu setiap bulan itu tetap update. Dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu ada pengusulan. Ada pengusulan bantuan seperti bantuan PBI JKN atau BPJS yang orang bilang BPJS. Gitu. Terus pokoknya setiap bulan itu ada update data. Nah, dan yang harus bekerja lebih optimal itu adalah di desa kelurahan karena dia pun masyarakat. Jadi kalau dia sing melakukan pengupdatean di desa kelurahan, otomatis yang masuk di ketong dinas sosial. Gitu. Jadi setiap bulan itu ketong melakukan update data. Karena dalam setiap bulan itu ada ketong melakukan pengusulan data penerima bantuan setiap bulannya. Apa lah? Oke, jadi apa strategi yang digunakan oleh Dinsos untuk menjangkau masyarakat kurang mampu yang mungkin tidak terdaftar dalam data resmi atau tidak memiliki akses ke informasi dan Itu biasa dinas sosial itu biasa tuh potong itu melakukan verifikasi lapangan. Atau kakak cuma penerima bansos ini katong dinas sosial bukan yang menentukan. Katong ini bukan tentu kata yang bersangkutan harus terima bantuan, bukan dinas sosial. Yang menentukan itu orang di desa, di kelurahan. Dong yang menentukan karena dong pun masyarakat. Kayak gitu, dinas sosial tuh hanya menerima data dari bawah. Jadi selama ini yang belum dinas sosial yang tentukan dinas sosial saya menentukan siapa penerima, yang menentukan itu dong dari kelurahan. Nah, sistem sekarang itu sistemnya ground check. Jadi dinas sosial itu kan dia bekerja sama dengan data Pusdatin dia bekerja sama dengan Capil Pusat. Jadi penentuan nama-nama itu sudah langsung dikasih ke Kementerian Sosial, lalu kasih ke penyalur, atau sebelum ke penyalur itu ada dalam kakak dompun data tuh, data DTSN itu. Nah, itu data DTSN itu kan tadi kan sudah operator semua bisa mengupdatekan akang. Dari situ dong bikin lakukan kelayakan. Jadi dong yang menentukan Adi. Nah, untuk sekarang itu sistemnya sekarang itu sistem ground check yaitu PKH. Yang tadi saya bilang pendamping PKH tuh. Nah, dong itu yang ground check. Jadi dong masuk di desa kelurahan yang nama-nama ada dalam aplikasi DTSN itu. Nah, dong verifikasi. Yang bersangkutan bisa dapat jadi istilahnya ground check. Dong yang menentukan orang ini layak atau tidak, seperti itu kakak. Nah, itu untuk sekarang. Jadi penerima PKH, PPNT, PBI JKN harus melakukan ground check tadi tuh. Jadi bukan dari dinas sosial menentukan.
for keluarga kurang mampu Ibu? Tahu. Oh, ya. Ibu, di situ kira-kira Ibu pernah mendaftar program itu kasih kalau iya programnya dalam bentuk apa gitu jenisnya? Pernah mendaftar untuk ke BLT. Itu bantuannya itu sembako. Ibu berikutnya tuh, apakah Ibu tahu alasan yang pasti kenapa Ibu bisa terima bantuan padahal tetangga-tetangga atau orang lain dengan kondisi yang sama dengan Ibu tuh bisa terima bantuan? Ya, ketong kalau jujur saja sebenarnya ketong juga mengharapkan ada bantuan itu bisa tersalur. Tapi kenyataannya bahwa saya tahu kenapa ketong saya dapat, padahal kalau mau lihat kondisi sebenarnya kan suami tidak punya pekerjaan tetap. Pekerjaannya itu kalau ada baru kerja, kalau tidak ada pekerjaan ya sudah libur di rumah. Tapi orang lain yang punya, kalau dilihat rata-rata ekonominya lebih, dong bisa dapat pendapatan, dong punya anak-anak sudah punya penghasilan, dong punya usaha tetap ada, dan setiap bulan itu ada pemasukan, itu bisa mereka dapat. Kalau ketemu lihat sebenarnya pekerjaan dari pemerintah ini juga kelihatannya tidak jujur penyalurannya, karena ada ketemu bilang orang dalam, yang punya orang dalam itu yang dapat, padahal kalau untuk status ekonominya mereka tidak bisa dapat sebenarnya itu. Oke. Terus Ibu bantuan jenis apa, misalnya kayak uang tunai atau sembako begitu yang Ibu paling butuh tapi Ibu memang sih enggak apa-apa? Kalau itu bantuan sembako yang memang benar-benar sangat dibutuhkan, tapi saya pernah mendapatkan itu. Dari situ pernahkah Ibu coba lapor atau adukan kalau Ibu belum menerima bantuan yang seharusnya Ibu terima, dan jika iya kepada siapa Ibu lapornya dan tindak lanjutannya seperti apa? Nah, itulah yang saya pernah ketemu tahu sebenarnya ketemu melaporkan melalui siapa. Cuman sekedar bilang-bilang saja ke pihak RT terkait hal itu. Setiap saat diminta data, dimasukkan data, tapi saya pernah ada realisasi dari data-data yang diminta itu. Jadi saya tahu ketemu penyaluran informasi atau ketemu punya keluhan itu, saya tahu mau tujuannya kemana. Oke Ibu, yang terakhir nih, apakah Ibu rasa kalau ketidakadilan dalam penyaluran bantuan Ibu pun tempat tinggal itu akan memang semerata? Iya, itu sangat jelas dilihat bahwa penyaluran itu yang tepat sasaran, yang merata. Ada orang yang betul-betul membutuhkan itu yang dapat, tapi ada orang yang memang yang pantas, malah mereka ada di posisi ada di bagian-bagian pemerintahan itu juga mereka itu yang dapat. Jadi itu faktor ketemu bilang orang dalam ada, dia yang dapat. Oke, itu saya Ibu yang gatong tanya keluar Ibu dong. Terima kasih per waktunya Ibu. Iya, nona-nona selamat siang. Nona tahu tuh